وبه نستعين على مدد الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Baiklah, Khalifah yang kami hormati, yang kami dengar dan kami taati, para murabi yang hadir pada saat ini, para wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu, beserta anak-anakku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Dengan tidak terasa dari bulan ke bulan, akhirnya sampailah kepada tutup tahun pendidikan kita ini, tahun ajaran 1442-1443 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah, mulai dari penutupan awal kita ya, yang dimulai dari Al-Jami'ah tanggal 3 Sya'ban ya 1443 ini Hijriah ini, sampai nanti yang terakhir yaitu penutupan di OPK Borneo tanggal 25 Sya'ban ini. Alhamdulillah, Khalifah telah berada di tengah-tengah kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah. Selanjutnya kita juga bersyukur kepada Allah bahwa tadi sudah disampaikan bahwa saya diberi amanat untuk menyampaikan dinamika pendidikan Islam yang berbasis khilafah ini. Maksudnya ini adalah pergerakan dan perkembangan pendidikan Islam yang berbasis khilafah ini. Masyarakat muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah, dimana kalau kita lihat awal-awal pergerakan kita, awal-awal pendidikan kita ya, dimana awal pergerakan kita saya masih ingat sekali pada tahun 1421 Hijriah, tahun 2000 Masehi itu kita tidak berpikir khidmatul muslimin seperti sekarang ini. Kenapa? Karena pada waktu saya mulai diberi amanat oleh beliau 1421 Hijriah ini, kita mengkader takdib yang pertama itu baru 1,10 yang diadakan di Teluk sana, di tempat yang sempit, di Masjid Darussalam, di atas sempit sekali. Itu cuma beberapa orang, 1,10. Alhamdulillah, atas pertolongan Allah, sekarang ini entah berapa ratus atau sudah ribuan sekolah ya, yang tersebar mulai dari Aceh sampai ke Papua sana, bahkan juga di luar negeri ya. Banyak yang sudah sadar umat Islam ini bahwa sebagai seorang muslim itu wajib punya ulil amri minkum, wajib punya khalifah atau amirul mukminin ya. Ini kesemuanya ini tidak lain karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga masih ingat tatkala starting point pergerakan kita, yaitu awal keberangkatan pergerakan kita ini tahun 1421, tahun 2000 Masehi, dalam rangka khalifah akan mengajak para mujahid-mujahid yang berada di Indonesia khususnya dan di dunia ini pada umumnya. Khalifah pada waktu itu saya masih ingat sekali ya, memberikan sen kepada anak buahnya pada waktu itu yaitu Erpan S. Awas ya, untuk mengumpulkan para mujahid-mujahid yang berada di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya ya, untuk menegakkan syariat Islam supaya diridhai oleh Allah berada di dalam sistem khilafah ya. Maka atas isyarat daripada khalifah ini, Erpan S. Awas akhirnya mengketas apa yang menjadi perintah khalifah ini dengan kemasan yang bernama Kongres Mujahidin yang pertama yang diadakan pada bulan Agustus tahun 2000 ya, pada tahun 1421 Hijriah di Yogyakarta ya.
di mana pada waktu itu dihadiri oleh kurang lebih 2.000 para mujahid di Indonesia maupun dari luar negeri, di mana pada waktu itu ada mujahid dari Amerika hadir, mujahid dari Filipina hadir, mujahid dari Malaysia hadir, Australia hadir, ya. Tapi maksud khalifah ini bukan akan membentuk majelis mujahidin, ya. Maksud khalifah ini mau mengumpulkan para mujahid ini agar supaya diri dalam Allah berada di dalam sistem khilafah. Silahkan pilih khalifahnya. Itu maksud khalifah. Tapi singkat cerita, keputusan dari Kongres pada waktu itu cuma hanya mendukung saja dan memberikan kriteria seorang imam, nggak mau bergabung dengan sistem khilafah. Karena keputusannya sudah begitu, pada waktu itu khalifah dengan tegas menyatakan, kalau Indonesia ini sekarang ada 100 firqah, kalau majelis mujahidin ini masih tetap mau dipertahankan, Indonesia sekarang menjadi 101 firqah. Ya, maka Khilafatul Muslimin ke depannya tidak akan ikut cawe-cawe lagi. Di mana di dalam kongres itu khalifah sebagai pembicara awal, yang dari 34 pembicara itu khalifah menegaskan, membacakan kembali maklumat dan mengajak para mujahid dalam rangka menegakkan syariat Islam berada di dalam sistem khilafah. Silahkan pilih khalifahnya. Nah, itu dalam rangka untuk lebih menggerakkan lagi pergerakan mujahidin dalam rangka untuk menegakkan syariat Islam ini. Tapi akhirnya keputusannya begitu. Akhirnya majelis mujahidin berjalan sendiri, kita pun juga sekarang berjalan sendiri. Kita lihat, alhamdulillah kita mulai dari satu kemasalahan sekarang mungkin menjadi ratusan atau ribuan atau sampai menjadi ribuan kemasalahan. Dan majelis mujahidin sampai sekarang mulai dari awal cukup gegap gempita, sekarang sudah tidak terdengar suaranya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita bersyukur di tengah-tengah banyaknya orang Islam ini tidak paham terhadap pendidikan Islam. Ya. Bukan karena orang pintar itu yang dipahamkan terhadap pendidikan Islam dan kepemimpinan Islam itu. Hidayah itu Allah yang tahu, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu Allah yang tahu. Ya. Sekarang kita dengan pertolongan Allah masih dipahamkan dan menjadi pelaku-pelaku dari pendidikan Islam ini. Kenapa Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Sekarang ini banyak orang-orang Islam yang sudah tidak paham terhadap pendidikan Islamnya. Pendidikan yang berlandaskan Islam di dalam sistem sekuler, ya, kalau di dalam Al-Quran sistem tauhid, ya, disangkanya pendidikan Islam. Tuh. Maka sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian harus berhati-hati. Kenapa? Karena musuh-musuh Islam ini menghancurkan Islam dengan nama-nama Islam. Nah, kalau orang yang betul-betul tidak dapat hidayah, ini tidak akan paham ya terhadap pendidikan Islamnya. Apalagi pendidikan Islam. Kepemimpinan Islam yang merupakan syarat mendasar al-wala wal bara, ini sekarang umat Islam ini kabur. Ya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertolongannya. Kita ini sekarang masih dijadikan oleh Allah untuk menjadi pelaku-pelaku di dalam sistem Islam ini, baik di dalam pendidikan Islam maupun di dalam struktural kekhalifahan Islam ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, apa sih yang membedakan antara pendidikan Islam yang sebenarnya dengan pendidikan yang berlabelkan Islam di dalam sistem sekuler? Nah ini sekarang ini banyak umat Islam yang tidak paham. Kenapa? Karena sekarang ini musuh-musuh Islam dengan sistem demokrasinya, di mana sistem sekuler ini merupakan pilar-pilar daripada demokrasi. Ini sekarang banyak menggelar pendidikan yang berlabelkan Islam. Ya, mulai seperti Ibtidaiyah sampai kepada universitas Islam. Keluarnya daripada universitas bukan menjadi mujahid, malahan menjadi pegawai sistem sekuler. Kalau begitu pendidikan Islam apa pendidikan sekuler?
Nah ini penghancuran terhadap akidah umat Islam. Akidah umat Islam ini ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, akan dihancurkan dengan umat Islam digiring kepada dunia, kepada titel-titel yang ada. Ya, dengan melalui titel-titel yang ada, ini umat Islam akan digiring untuk cinta kepada dunia dan kemudian meninggalkan akhiratnya. Coba bayangkan, kalau orang tidak punya titel sarjana, ya itu sudah jelas gajinya lebih kecil daripada titel sarjana. Ya. Orang yang mempunyai titel sarjana supaya lebih gede lagi gajinya, dia berusaha untuk menjadi magister, supaya lebih besar lagi gajinya. Ini dikejar terus. Kalau sudah jadi magister, supaya lebih besar lagi gajinya, dia berusaha untuk mencapai titel doktornya. Ini lebih besar lagi gajinya ini. Ya. Kalau sudah menjadi dokter, tidak puas lagi, supaya lebih besar lagi, menjadi guru besar atau profesor. Nah, ini jadi umat Islam ini sekarang digiring oleh musuh-musuh Islam supaya cinta dunia, kemudian meninggalkan akhiratnya dengan titel-titel yang ada ini. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya kita bersyukur. Sebenarnya tidak repot untuk membedakan antara pendidikan Islam yang sebenarnya dengan pendidikan Islam yang dilakukan, pendidikan yang dilakukan Islam di dalam sistem sekolah. Nah, sekarang contohnya umpamanya ya kan, apa sih yang dinamakan pendidikan komunis itu? Sudah jelas pendidikan yang berada di bawah kepemimpinan komunis. Nah itu, ya tidak bisa dinamakan pendidikan komunis kalau berada di bawah sistem kepemimpinan Islam atau di bawah sistem kepemimpinan kapitalis. Maka pendidikan Islam juga begitu sebenarnya. Tidak dinamakan pendidikan Islam kalau tidak berada di bawah kepemimpinan umat Islam itu sendiri. Tidak bisa dinamakan pendidikan Islam kalau pendidikan yang berlabel Islam itu berada di bawah sistem sekuler, kepemimpinan komunis, kepemimpinan kapitalis. Maka yang dinamakan pendidikan Islam ini adalah pendidikan yang berada di bawah kepemimpinan umat Islam. Alhamdulillah ya, kita sekarang sudah bisa menikmati pendidikan Islam ini. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bagaimana sih pendidikan Islam yang berbasis khilafah ini di dalam memutar roda-roda pendidikan supaya betul-betul berdasarkan Islam dan ridho Allah. Nah ini yang perlu kita pahami bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya, pendidikan yang berbasis Islam ini, ya, di Khilafatul Muslimin ini ada beberapa faktor yang mendukung. Kenapa kok sampai bisa gratis? Ya, kenapa kok tidak boleh memungut biaya dan lain sebagainya? Nah, ini yang perlu kita pahami. Ya. Pendidikan Islam yang berbasis khilafah ini bisa berjalan dengan beberapa faktor. Yang pertama, faktor pertama, ini faktor yang terpenting, faktor sentral pengendali pendidikan. Ya. Faktor sentral pengendali pendidikan ini dalam rangka untuk berusaha bagaimana pendidikan ini betul-betul berjalan secara Islami dan kemudian dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini faktor sentral pengendali pendidikan. Ini ada pada pusat kekhalifahan Islam. Ya. Pusat kekhalifahan Islam ini banyak mempunyai staf-staf, ya, banyak mempunyai wizarah, ya. Ada diantaranya adalah Wizaratul Tarbiyah wa Ta'lim. Nah, Wizaratul Tarbiyah wa Ta'lim ini, Wizaratul Tarbiyah wa Ta'lim ini sebagai perpanjangan tangan daripada khalifah dalam rangka untuk menjalankan apa-apa yang sudah digariskan oleh khalifah. Supaya apa? Supaya pendidikan kita ini betul-betul berjalan secara Islami dan kemudian mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Aturan-aturan selalu dikeluarkan, ya, oleh pusat kekhalifahan Islam untuk dilaksanakan pada faktor yang kedua ini. Siapa yang faktor kedua ini? Sebagai pelaksana daripada pengendali sentral pendidikan ini adalah pondok-pondok. Di mana pondok-pondok ini dipimpin oleh seorang murabbi, ya. Alhamdulillah pondok kita ini sekarang mulai dari Aceh sampai ke Papua, ya. Ini pondok kita ini sekarang sudah ada 22 unit pondok, 22 kemurabbian
dan 30 unit ya, UPA, OBK, ABA sampai ke ABAN ya. Ini alhamdulillah sekarang sudah tersebar mulai dari Aceh sampai ke Papua sana itu. 30 unit mulai dari UPA sampai ke ABAN ya, yang dipimpin oleh 22 murabi ya. Nah, pondok ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian melaksanakan apa yang menjadi aturan-aturan pendidikan. Pendidikan rahmat, ada guru-gurunya yang seperti penjaga atau tidak. Nah, itu dilaporkan nanti oleh murabi ya, atau tim audit yang memang ditugaskan oleh khalifah. Jadi murabi ini untuk menjaga bagaimana agar supaya perjalanan pendidikan kita ini berjalan secara islami dan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya, di dalam pondok ini bukan hanya santri saja yang punya rapor, ya. Semuanya punya rapor, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kita ini dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada guru atau murabi bersikap seperti penjajah. Nah, itu kalau murabi nanti dilaporkan oleh tim audit, ya. Kalau guru-guru dilaporkan oleh murabi kepada rois, ya. Nah, ini semuanya itu punya rapor. Jangan dikira nggak punya rapor, jangan dikira cuma santri saja punya rapor. Ya. Murabi juga punya rapor, ya. Bukan hanya guru saja punya rapor. Siapa yang pegang rapornya murabi? Yaitu rois. Rois juga punya rapor. Siapa yang pegang rapornya? Ya khalifah. Maka semuanya itu agar supaya berjalan secara islami dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, faktor yang ketiga adalah faktor bapak angkat untuk berjalannya pendidikan ini. Tadi sudah disampaikan oleh bapak angkatnya. Bapak angkat ini adalah tugasnya sangat mulia sekali, ya. Bagaimana anak-anak di dalam pondok guru-gurunya makan atau tidak? Wah, ini lahan-lahan ibadah daripada bapak angkat, ya. Bagaimana guru-gurunya atau santri-santrinya, ya, sampai guru-guru bisa disabun atau tidak, ya, ini tanggung jawab bapak angkat, ya. Dan ini adalah suatu tugas yang sangat mulia sekali, ya, di mana bapak angkat ini langsung ditugaskan oleh khalifah, ya. Membangun itu juga tanggung jawabnya bapak angkat, ya. Bapak angkat ini tugasnya sangat berat namun sangat mulia sekali di hadapan Allah. Insya Allah akan menjadi tabungan akhirat yang sangat besar. Kemudian bapak-bapak, ibu sekalian, faktor yang keempat, ya, di dalam menggulirkan roda-roda pendidikan ini agar supaya senantiasa dalam Islam dan dalam ridho Allah, ada faktor yang sangat mendasar. Apa itu? Faktor tim audit. Nah, faktor tim audit ini diangkat langsung oleh khalifah dan bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menutup rapat-rapat pintu setan, supaya di pondok-pondok kita itu jangan ada setan yang masuk. Nah, itu tim audit ini, ya. Apa itu? Setan mau masuk di dalam keuangan, ya kan? Setan mau masuk di dalam akhlak, guru-guru seperti penjajah, ya. Ini tim audit, ya, yang melaporkan ini. Nah, ini semuanya itu dalam rangka untuk menutup rapat-rapat pintu setan. Kemudian faktor yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah yaitu faktor orang tua. Nah, ini penting, ya. Bagaimana antara orang tua dengan pondok ini bisa bekerja sama dengan baik, ya. Bekerja sama saling menguntungkan, ya. Jangan saling menjebol, ya. Nah, ini penting. Jadi kalau ada orang tua mendapatkan laporan dari anak-anak, ya, jangan sampai langsung belum di istilahnya dicek langsung menggebrak-gebrak murabinya atau gurunya, gitu ya kan? Cek dulu kepada gurunya atau kepada murabinya, ya, sehingga akan mendapatkan kesimpulan yang baik, ya. Nah, tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh murabi, alhamdulillah dalam tiap akhir tahun anak-anak kita mendapatkan liburan yang cukup panjang. Tapi sebagaimana yang disampaikan oleh murabi tadi, ya, bagaimana anak-anak kita ini biarpun berada di rumah berusaha seperti berada di pondok. Itu harapan daripada murabi. Karena sekarang ini ada satu alat yang sangat berbahaya sekali. Pencet, satu kali pencet saja, wah, itu sudah kadang-kadang bisa merobek-robek akhlak daripada orang-orang atau anak-anak kita ini. Apalagi anak-anak kita ini masih muda belia, ya.
Nah, itulah mungkin yang dapat sampaikan karena waktunya saya diminta cuma 20 menit ya. Sekarang sudah alhamdulillah sudah 20 menit. Mudah-mudahan penjelasan singkat dari saya sebagai yang diamanati oleh Khalifah Rois Wisadatul Tarbiyah wa Ta'lim ini mendalilkan pendidikan yang berada di maaf kepada Allah saya mohon ampun. Ayo kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.